Gue dengar suara Tyson. Kok ada yang nangis? Bener-bener gelap, nggak ada penerangan. Gue cuma ngandelin cahaya bulan doang. Gue jalan di situ, baca Bismillah. Gue lari sekenceng-kencengnya. Gue baca doa. Yang gue bisa sampai gue baca doa itu salah. Nah, di pertengahan kebun bambu itu tuh gue merasa merinding, benar-benar merinding, Bu. Dan gue dengar suara gesekan bambu lagi, reket. Cuma pas gue nengok ke kanan sama ke kiri gue, bambu tuh kayak mau nutupin gue begini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha darama sadayana calager meureunnya kudu atau kudu cager da kudu nonton. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Kali ini gua kedatangan narasumber dari Bekasi. Kita langsung aja perkenalan ke abangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya Bu Sherly. Jangan manggil ibu dong. Lu masih muda. Walaupun masih muda, umurnya masih di atas gue. Oh, gaya bener dah lu. Jadi abang itu namanya siapa dan dari mana? Gua Harry, tapi nama gue Hari sih. Tapi orang Harry apa Hari? Nama aslinya Hari. Oh, Hari. Cuma orang rumah gue panggilnya Harry. Oh, gitu. Panggilan dari kecil. Itu panggilan kesayangan, berkata. Gue dari Pondok Gede, Bekasinya Pondok Gede sih, daerah Jakarta Timur lah. Oh gitu, oke. Jadi Bang Harry ini mau cerita apa nih? Gua sih mau cerita pengalaman gua dari kecil ikut almarhum mbah gua sampai gua dewasa. Kurang lebihnya udah hampir 5 tahun yang lalu. Gue ternyata masih punya pegangan dan gue punya keturunan dari mbah gua. Widih. Gitu. Gue udah denger begitu aja udah mulai merinding disco ya. Sama. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan nyalakan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya dan support kita terus. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kalian jangan lupa untuk selalu nonton video-video Diary Neng Sherly. Langsung aja, Bang Harry silahkan ceritanya. Gue mulai nih ya. Boleh. Sok mangga. Jadi itu ceritanya dari kecil. Gue emang cucu kesayangan dari mbah gue. Atau kalau misalnya orang Jawa dipanggilnya putu. Itu gue selalu diajak pulang kampung. Gue awalnya tinggal di Jakarta. Ternyata di Jakarta, tapi bukan di Jakarta Timur, masih di daerah Jakarta Selatan. Oh, iya. Itu di daerah Kebayoran Lama, di Jalan Bungur. Nah, di situ gue tinggal sama mbah gue. Gue sering diajak pulang kampung. Ya minimal 1 bulan sekali, bahkan bisa 1 bulan 2 kali gue pulang kampung. Gue sering diajak pulang kampung sama mbah gue, almarhum. Dan ternyata selama gue pulang kampung sama almarhum itu, mbah gue kayak nuntut ilmu gitulah. Kejawen gitu. Nuntut ilmu. Dan gue pernah tuh, singkat ceritanya, gue lagi ada di Jawa, gue ikut mbah gue ke kali. Emang tujuan gue emang ke kali. Pagi-pagi itu jam 8, mesti ingat gue jam 8, jam 9-an lah.
Gue ke kali, gue ikut mbah gue jalan, lewatin hutan kan namanya di kampung kan. Sampailah ke kali nih. Di kali itu niatnya gue mau mandi, ternyata mbah gue deketin kali itu. Kalinya sih lumayan gede, ya kalau untuk lebarnya kurang lebih ada 5-7 meteran lah. Dan dalamnya itu gue nggak tahu pasti sih dalamnya berapa meter ya, cuma ya cukup dalam lah. Umur lu berapa sih waktu itu? Itu umur gue masih sekitar 10-belasan tahun lah, pokoknya belasan tahun. Gue jalan, gue udah nyampe di kali itu, mbah gue almarhum ngambil sebatang kayu. Mengambil sebatang kayu itu ditaruh di air kali itu. Dan gue dipanggil, Reneo, dia bilang kayak gitu. Nah gue otomatis nyamperin kan. Nah tanpa gue sadarin, gue jalan di atas kayu itu bareng sama mbah gue buat nyebrangin itu kali, Bu. Maksudnya ini kali nih? Iya. Itu ada kayu kan? Kayu. Ditaruh di pinggiran air dong. Buat kayak nyebrangin gitu. Dan lu bener-bener jalan di atas kayu itu? Iya benar. Jadi tuh gue sampai nyebrangin itu kali. Enggak apa ya, nggak ngejebur atau enggak apa gitu? Kalau misalnya dibilang nyebur, nggak mungkin karena gue keadaan nggak basah. Jadi tuh gue digandeng, gue posisinya di belakang digandeng situ sama almarhum mbak gue jalan, tahu-tahu udah di seberang kali. Widih, keren. Gue sih nggak tahu tuh, gue taunya kayak gue ngelewatin jembatan aja gitu. Tapi ya gue nyadar nggak ada jembatan di situ. Itu kayunya itu panjang atau pendek sih? Kayunya kurang lebih semana ya? Kalau ukurannya sih nggak gede-gede banget, kayak ranting gitu lah, Bu. Ranting, kayak ranting gitu. Nah, udah selesai di situ, ternyata mbah gue ngajak gue ke goa. Gue nggak tahu apa-apa, gue kira mau ngapain ya kan? Gue nggak terlalu ngeh, gue cuma ngeliat-ngeliat aja lah ya. Sampailah di goa ternyata. Dan di goa itu mbah gue naruh kembang. Kembangnya itu ada di gelas kaca. Dalamnya itu ada air, udah dicampur, dan mbah gue kayak berdoa lah di situ. Nah gue masih kecil gitu, gue nggak tahu apa-apa, gue selangak-selenge, gue ngelihat kanan kiri. Dia ada satu titik tempat yang gue lihat itu benar-benar gelap. Dan gue ngelihat itu ada kelelawar satu. Yang gue lihat satu sih, cuma nggak tahu aslinya ada berapa. Dia bergelantungan di atas. Lu masuk ke gua itu berdua sama sama mbah gue. Dalam keadaan gelap gitu, gelap banget. Gelap, tapi nggak jauh dari mulut goanya tersebut sih. Paling jaraknya 5 meteran lah. Berarti masih agak terang masih dikit. Ada pencahayaan. Nah udah dari situ, gue ngeliat di satu titik tempat gelap, benar-benar gelap. Gue ngeliat itu ada, ya entah kelawar kayaknya sih lagi gelantungan. Ada saya kayak sosok, tapi gue bilang sosok itu nggak tahu ya karena gue masih kecil ya. Kayak macan gitu. Dan gue ya udah masa bodo amat, gue nggak tahu apa-apa kan. Udah selesai, mbak gue juga udah selesai, ngajak pulang lah akhirnya. Lewatin kali lagi, ngambil ranting lagi buat nyebrangin itu kali. Nah, selesai singkat ceritanya, gue udah di rumah itu keadaan sebelum maghrib. Namanya masih kecil ya gue, ya mbah gue ngobrol, gue mainan, sampai jam 10 malam. Adanya almarhum mbah gue itu kan kerja di balai desa di sana. Gue pasti nungguin beliau tuh bawa makanan kesukaan gue. Kalau di Jawa tuh namanya duduh itu kayak sop gitulah. Tapi bener, gue suka sampai sekarang tuh kan. Kalau gue pulang kampung, walaupun beliau udah nggak ada juga, gue pasti pesan itu makanan. Nah udah gitu gue makan, ya namanya makan kesukaan ya. Makannya lahap lah.
makan lahap udah kelar, tiduran. Jadi habis tiduran gitu gue kayak dengerin suara harimau, Bu. Suara harimau. Namanya gue masih kecil, gue kaget, gue bilang sama mbah gue lagi ngobrol sama adeknya itu sambil ngerokok. Mbah, ada suara harimau. Bukan, itu kucing, kata almarhum mbah gue kayak gitu. Udah tuh, gue nggak pernah namanya, ya udahlah, nggak pernah gue pikirin lagi kayak gitu. Udah, singkat ceritanya gue udah beranjak dewasa. Gue tinggal di daerah Kabupaten Bogor bareng sama almarhum mbah gue. Almarhum mbah gue masih ada waktu itu, kurang lebih itu tahun 2000-an, 99 sampai 2000-an lah. Gue tinggal di daerah Kabupaten Bogor. Itu posisinya gue kelas 2 SMP atau kelas 1 SMP setahun. Nah, gue di situ gue jalanin hidup gue sama almarhum mbah gue. Ternyata almarhum mbah gue punya penyakitnya itu penyakit diabetes lah. Kalau orang Jawa biasanya panggilnya gula. Nggak lama, setahun atau 2 tahun kemudian almarhum mbah gue itu udah nggak ada. Gitu, meninggalnya pun di daerah Jakarta di sini. Nah, singkat cerita gue masih tinggal di sana bersama bibi gue, atau gue manggilnya Elek sih. Gue manggilnya Elek. Gue di sana selama hampir 9 tahun lah di Kabupaten Bogor itu. 9 tahun. Ada satu cerita lagi yang menurut gue itu horor juga sih. Jadi tuh di daerah Kabupaten Bogor itu pas di tahun segitu ya, jarak rumah A ke rumah B itu kurang lebih 500 meter. Jadi tuh rumah A, rumah B jaraknya 500 meter, pasti ada kebun atau ada pohon, ada jalan, cuma jalannya jalan rusak. Nah, singkat cerita gue mau sholat taraweh, dan masjid yang mau gue datengin itu jaraknya kurang lebih 4-5 km. Lumayan ya. Ya, kalau dihitung-hitung ya jauhnya segitu. Itu gue ke masjid tersebut, gue harus ngelewatin satu lapangan bola gede, satu kebun bambu benar-benar kebun bambu, sama satu kebun singkong. Jadi ada 2 kebun sama satu lapangan bola. Itu benar-benar gelap, nggak ada penerangan. Gue cuma ngandelin cahaya bulan doang. Gue jalan di situ, baca bismillah. Dan posisinya itu habis hujan. Jadi kalau di sana kalau habis hujan ya banyak orang yang bukan nggak mau sholat ya, maksudnya ada aja halangannya gitu mau sholat ke masjid gitu, apalagi malam kondisinya. Gue udah selesai pakai baju koko, gue jalan, bismillahirrahmanirrahim, gue jalan. Di perjalanan gue ngerasa nggak enak. Lu sendirian itu? Ya, gue sendirian, benar-benar sendirian. Ya nggak ada tetangga yang mau jalan atau ada barengan dari orang lain, nggak ada. Jadi pure gue sendirian sampai masjid. Jalan ke masjid kayak mau ada halangan gitu lah, Bu. Gue kayak ngerasa nggak enak ini. Kayak apa sih? Gue lewatin pohon bambu itu kayak ada bunyi gesekan pohon bambu gitu. Gesekan pohon bambu, gue lihat ke kanan nggak ada, gue lihat ke kiri nggak ada. Kayak karena kanan krek gitu ya. Nah tuh gue kayak gitu. Emang kanan kirinya itu pohon bambu, Bu. Jadi tuh gue kayak dikelilingin pohon bambu, sepanjang jalan tuh pohon bambu semua. Gue jalan ya biasa aja lah, gue jalan. Gue lewatin lapangan bola. Ternyata lapangan bola gede juga ya, Bu. Gue lihat lapangan bola gede juga, tapi di situ benar-benar terang dengan cahaya bulan doang, Bu. Lihat, terang. Ya udah, alhamdulillah. Dan keadaan becek. Gue udah mikir, wah celana gue kotor nih, celana buat sholat.
Gue gulung aja celana gue, jalan, alhamdulillah nyampe di masjid. Dan pas gue lihat celana gue bersih, nggak ada kotor sama sekali, nggak ada bercak bekas apa Tanah ya, gitu tanah gitulah atau kotoran lah. Bener-bener kayak gue tuh lagi rumah gue sama masjid itu jaraknya cuma antar beberapa meter doang. Jadi benar-benar celana gue bersih. Di situ gue akhirnya sholat, alhamdulillah sholat tarawih selesai, gue pulang. Pulang itu sekitar jam setengah sembilanan lah. Gue pulang. Dari situ gue kira pertamanya di masjid ada tetangga gue yang udah datang ke masjid duluan, ternyata nggak ada bu. Ternyata yang dari kampungan gue cuma gue doang. Akhirnya gue pulang sendirian lagi. Ya udah, pulang sendirian, gue jalan, lewatin pertamanya. Kalau dari arah rumah gue itu pertama pohon bambu, kebun bambu dulu, kedua lapangan bola, yang ketiga baru kebun singkong. Nah gue lewatin kebun singkong dulu tuh bu. Kebun singkong ya gue nggak yang nggak ada rasa yang janggal lah, gue jalan aja. Dan di lapangan bola itu kan luas ya bu. Jadi di pinggir lapangan bola itu ada jalan emang buat jalan warga lah. Nah gue jalan di situ, gue ngeliat ada orang depan gue, tapi ini nenek-nenek. Kok ada nenek-nenek, siapa ya? Mikir, siapa lagi nih? Paling tetangga gue kali ya. Adalah tetangga, ada yang udah separuh baya gitu. Emang dia sering ke masjid juga, cuma pas gue lihat di masjid itu dia nggak ada. Gue samperin, gue jalan kok, tapi dia jalannya ke arah gue. Ke apa sih, kayak mau papasan gini lah bu. Lihat, loh, kok perasaan gue jadi nggak enak. Nih. Akhirnya yang tadinya gue jalan lurus, gue kayak muterin ngindarin dia. Gue ngeliat muka sama tatapannya itu emang benar-benar ke gue ngeliat, tapi gue ngindarin. Pas dia posisi gue ada di sampingnya dia, jaraknya dia kayak nengok ke gue, sontak gue langsung lari. Bentukannya kayak gimana sih? Pokoknya nenek-nenek lah. Tahu kalau misalnya gue ingat itu rambutnya putih, tapi nggak putih semua, ya putih lah. Cuma dia nggak bawa tongkat, nggak bawa apa, pakaiannya pun pakaian biasa, kayak apa ya? Sekarang daster kali ya. Cuma gue bilang, pas dia nengok, itu gue langsung sontak, gue lari sekenceng-kencengnya, gue baca doa. Yang gue bisa sampai gue baca doa itu salah. Gue lari, akhirnya gue lewatin tuh lapangan bola. Gue udah nengok ke belakang, ya udah jaraknya jauh dan udah nggak kelihatan lagi. Gue lanjut jalan, tapi gue jalan, nggak lari lagi, gue jalan santai, gue jalan. Ya udahlah, gue nggak pikirin lah itu siapa dan itu apa, gue nggak pikirin. Dan sampailah di kebun bambu itu yang menuju rumah gue. Kebun bambu. Sebelum gue masuk kebun bambu itu, feeling gue udah bener-bener gak enak. Tapi gue gimana, posisi gue lagi ada di tengah-tengah lah. Udah gak ada rumah warga, gak ada siapa-siapa, gue sendirian. Ya gue bilang, ya udahlah, gak usah mikir apa-apa lah, mikirnya positif aja gitu. Gue jalan, masuklah gue ke kebun bambu itu. Jalannya setapak lah, bisa dilewatin sama motor juga sih. Nah di pertengahan kebun bambu itu tuh gue merasa merinding, bener-bener merinding bu. Dan gue dengar suara gesekan bambu lagi, reket. Cuma pas gue nengok,
ke kanan sama ke kiri gue, bambu tuh kayak mau nutupin gue begini bu. Jadi tuh kayak mau diselimutin sama bambu-bambu itu. Sontak gue itu nggak tahu apa, gue ambil batu, gue langsung baca doa, gue lempar itu batu ke bambu-bambunya. Itu bener-bener gue udah ngusrak ke sana sini lah pokoknya. Gue lari sekenceng-kencengnya. Dan akhirnya alhamdulillah gue ketemu satu rumah. Ada tetangga gue juga. Dia itu tukang bakso. Kalau misalnya dia jualan bakso itu saat kalau ada orang hajatan doang. Gue nyampe lah tuh deket rumah tukang bakso, tetangga gue tuh. Di depan rumahnya itu ada pohon gede bu, pohon rambutan. Dan gue sering main di pohon rambutan itu. Jadi tuh sering gue bikin, gue ikat tambang di atasnya. Gue ikat, gue sambungin ke pohon yang lainnya buat kita main. Kayak apa sih, gelantungan gitulah. Nah itu pohon rambutan paling gede yang pernah gue temuin. Kalau sekarang masih ada deh kayaknya. Pernah gue kesana masih ada, cuma nggak tahu sekarang. Itu tahun 2013 gue kesana, itu pohon masih ada, cuma nggak tahu sekarang karena gue udah jarang kesana. Pohon rambutan itu kalau dipeluk sama anak umur 13-15 tahun itu ada 4 orang baru bisa kepeluk. 4-5 orang. Gede juga ya. Itu pohon rambutannya. Itu benar-benar gede. Dan gue naik untuk ke atasnya aja harus naik tangga dulu baru gue bisa. Nah di situ gue lewatin itu pohon rambutannya. Dengar suara tangisan. Gue dengar suara tangisan. Kok ada yang nangis? Gue ngeliat rumahnya tetangga gue sepi. Gue ngeliat kanan kiri kebun. Siapa yang nangis? Gue jalan lagi lah, gue masa bodo amat ya. Jalan lagi, nangis lagi, tapi suaranya makin jauh. Gue penasaran, gue nengok ke atas pohonnya. Ada sosok cewek, baju putih, kusem, rambut panjang, nunduk, kakinya uncang-uncang itu bu. Gue sampai merinding. Gue kalau udah denger cewek yang begituan tuh, aduh sensitif banget gue. Itu bener-bener gue sontak. Ya emang gue udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Gue mau lari udah capek. Ya gue udah pasrah aja. Tapi gue sambil jalan, gue ngeliat, ya Allah, gue akhirnya baca doa walaupun itu doanya salah. Yang gue ingat aja deh pokoknya gue baca doa, gue jalan. Akhirnya sampailah nih di daerah sekitar rumah gue lah. Nah itu perjalanan dari rumah tetangga gue yang jualan bakso itu ke rumah gue itu sekitar 5 menit sampai 10 menit lah. Tapi gue ngerasanya itu benar-benar lama bu. Benar-benar lama. Gue merasa kok rumah ini doang yang dilewatin. Rumah gue di sebelah mana ya? Tapi gue jalan aja nyantai gitu loh. Ada satu tetangga gue namanya Bang Harun. Itu dia pengrajin anyaman bambu, entah pengki, pagar dari bambu lah pokoknya. Dia emang kalau kerja dari sore sampai malam. Itu ngelihat gua pakai baju koko. Ya pertama gua lewat, mungkin dia nyangkanya gua mau ngaji. Tapi kok gua lewat berkali-kali nih, kata dia. Akhirnya gue dipanggil, Ri, mau kemana? Dia bilang kayak gitu. Pulang Bang Sarun, gitu. Dari masjid, habis terawih. Lah kan rumah lu di sono, ngapa lewat sini? Dia bilang gitu.
iya ya, gue langsung iya ngapain gue liat rumah Bang Harun ya. Akhirnya Bang Harun itu nyamperin gue Bu, gue dianterin ke rumah gue. Tahu nggak itu jam berapa? Jam 11 malam Bu, gue baru nyampe. Ternyata Bang Harun itu cerita sama lek gue, nih si Heri tadi lewat depan rumah berapa kali tuh, kirain mau ngaji. Nah ini pas ngelihat berkali-kali kok kayak ada yang aneh gitu. Dia bilang akhirnya samperin, anterin. Ini mas si Heri dibawa setan keder. Makanya le gue tuh nyariin gue sebenarnya. Serem ini kok amat. Anak nggak pulang-pulang. Nah gitu. Apa dia main? Nggak mungkin main. Jam segini dia pulang kok malam banget. Ternyata gue dibawa setan keder Bu. Untung lo gak diculik ya. Nah alhamdulillahnya gue nggak diculik. Dengan diculik sama setan-setan yang lain dah. Enggak amat gue. Makanya gue dibawa setan keder, dan itu pertama kalinya gue dibawa setan keder. Gue pernah dengar cerita emang katanya dibawa setan keder, dibawa setan keder. Tapi gue nggak pernah percaya. Dan itu gue pernah ngerasain langsung. Setan Setan keder. Dengan isi tante ya. Nah, beda cerita. Akhirnya gue dianterin pulang, gue sampai rumah, dan akhirnya ya gue udah biasa lagi lah. Biasa lagi. Selang beberapa bulan kemudian, gue keinget pas gue sholat tarawih itu. Itu posisi gue SMP. Gue datang ke sekolah, ada temen gue sebutin namanya nih, Niko, Diman, Ruli, Asep, gue. Itu berlima. Emang itu dari SMP kelas 1 sampai gue kelas 3 itu gue selalu bareng sama dia. Ada salah satu temen gue bilang gini, Ri, belajar ilmu yuk. Nah gitu. Ilmu apaan? Kata gue nih, ilmu buat jaga-jaga aja. Dia bilang gitu. Gue kepikiran yang waktu itu gue pernah disasarin sama setan keder. Gue bilang ya udahlah buat jaga-jaga gue ya. Berarti lo SMP itu benar-benar di Bogor gitu? SMP itu gue di Kabupaten Bogor tuh. Dan itu tempat pertama kalinya juga gue belajar ilmu kayak gitu. Ilmu apaan tuh? Ya modelnya ilmu tenaga dalam sih, buat jaga-jaga kayak gitu. Singkat cerita, gue jalanin ilmunya, belajar. Ke rumah guru gue, ya rumahnya agak jauh sih dari rumah gue, beda 2 kampung lah. Tapi gue rutin ke situ setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat gue selalu rutin ke rumah guru gue. Gue manggilnya Abah. Berlima sama temen gue itu, berlima. Di suatu cerita itu gue udah mulai belajar selama beberapa bulan. Gue disuruh ngaji bareng sama guru gue itu, berlima. Dekat rumah guru gua, karena rumah guru gua musolahnya itu dekat rumah guru gua sih, nggak jauh. Jadi gua ngaji di situ berlima, berenam sama guru gua itu, sama Abah. Posisi guru gua itu pokoknya ada di sebelah kanan gua, cuma seberang gua lah. Yang gua ingat sebelah kanan gua Niko, sebelah kiri gua si Diman ini. Gua ngaji sambil mata terpejam. Kata Abah ini nggak boleh buka sampai disuruh sama Abah gue buka mata. Di pertengahan ya, mungkin di pertengahan pengajian itu baca amalan, gue kayak ngerasa kepo Bu. Gue ngerasa kepo nih. Gue buka mata gue. Gue buka mata kayak ngintip gitu. Ternyata teman-teman sama guru gue nih keadaannya terbang Bu. Jadi
antara bokong sama lantai itu gue ada jarak, dan abis gue ngintip kayak gitu gue jatuh langsung semuanya pada buka mata. Gue diomelin sama guru gue langsung, sama abah. Kenapa buka mata sebelum disuruh? Anu bah, ini ya pokoknya gue kasih alasan lah. Jadi lo di situ suruh ngaji. Nah, terus suruh tutup mata sambil baca bacaan Amalan yang dikasih sama guru lo. Ya. Tiba-tiba pas lo buka lagi terbang gitu. Ya gue lagi posisinya tuh ya nggak ada yang nyentuh lantai. Keadaan kan sila, tapi nggak ada yang nyentuh lantai. Dan gue bener ngerasain itu, gue jatuh. Ya nggak tinggi lah, pokoknya ya sejengkal dari lantai lah, sejengkal atau 2 jengkal dari lantai. Atau juga jatuh. Sampai semuanya pada melek, dan gue diomelin sama guru gue, sama abah. Gue kasih berbagai alasan, ya udah. Dan di situ gue dari 5 temen gue ini, dari berlima nih, ya ibarat kata gue yang paling paling kayak dikucilkan lah. Gara-gara lu buka mata itu? Iya, gara-gara itu doang. Selesai, akhirnya ya udah. Mungkin ya abah gue juga emang orangnya nggak pernah marah. Ya guru gue tuh nggak pernah marah lah. Sama muridnya, sebandel apapun muridnya dia nggak pernah marah. Dia cuma bilangin belajar yang benar. Dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya selesai berapa bulan gue belajar kayak gitu, gue nggak ngulangin lagi. Gue akhirnya ada ini, pengetesan itu apa ya, kalau di bahasa ininya ujian lah. Gue datang ke rumah guru gue berlima, tetap masih gue berlima itu malam Jumat. Gue datang, gue ngumpul, tapi gue nggak ngaji di situ. Semuanya, abah nggak nyuruh ngaji. Abah keluar dari kamarnya, bawa samurai, panjangnya kurang lebih 1 meteran, dan itu ditaruh di depan gue sama temen-temen gue. Dibukalah sarungnya, sarung samurai. Ayo ikut, kata abah gitu. Kemana bah? Udah ikut, dia bilang gitu. Ternyata abah itu nyuruh kita ke pohon pisang. Pohon pisang ada dekat rumahnya, di depan rumahnya itu pohon pisangnya lumayan gede sih pohon pisangnya itu. Pas nyampe pohon pisang itu, abah tebas itu pohon pisang. Dengan sekali tebas, pohon pisang itu langsung roboh. Dan gak lama kemudian, sepersekian detik ada yang kayak keluar, Bu. Apaan tuh? Ya kalau pemikiran gue itu pocong. Ya langsung cus. Ya gue sama teman gue nengok kanan kiri ya. Ya apa tuh? Rumahnya kali itu. Ya nggak tahu sih, karena abah itu kan dia yang tahu gitu ya. Ya gue kan nggak tahu, itu kan emang dari rumahnya. Dia tebas itu pohon pisang, tau ada set. Dalam hati gue mikir, abah ngapain ya nebas pohon pisang, cuma nunjukin kalau di sini ada pocong atau gimana. Baliklah tuh ke rumah abah lagi. Gue balik ke rumah abah, gue duduk dilalah. Gue baru ngeh, ngapain abah ngajak gue ke pohon pisang sama teman-teman gue buat nebas itu pohon pisang. Itu buat nguji kalau samurainya itu benar-benar tajam. Benar-benar tajam. Satu-satu temen gua dites, Bu. Tangannya digini. Ngilu gua. Kalau dibacok-bacok kayak gini, gua nggak ngerasa ngilu, Bu. Gua ngeliat temen gua. Tapi pas digesek begini, Bu. Pakai samurai itu? Ya,
digesek. Nggak berdarah, cuma ya kayak merah biasa lah, merah begini, cuma ada bekas-bekasan goresan gitu doang. Tapi benar-benar digesek bu. Ih. Habis gitu pokoknya gue terakhir, semua udah selesai, gantian gue. Panik, iya, karena ya percaya nggak percaya gitulah ya. Gue di sebelah kanan, temen gue, ya gue ngeliatnya ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan, gue di sebelah kanan. Tangan gue dipegang tangan gue, nih, digesek, tapi kayak ada besi yang di sini. Di tangan gue di sini kayak ada besi, digesek. Abah gue langsung, guru gue langsung bilang, ini apa? Apaan? Gue nggak tahu apa-apa. Ternyata pas dipegang begini, diginiin, gue ngeliat di sini ada keris bu, tapi di dalam kulit gue itu ada keris, dan gue nggak tahu itu keris dari mana dan siapa yang nempelin. Digesek itu bener-bener, tapi bunyi kayak gesekan besi sama besi gimana. Nah, dilihat, oh ada keris di sini nih. Gue lihat, ini apaan? Udah nggak usah dites lagi. Temen gue pada kaget. Lu belajar di mana? Nggak pernah belajar gua. Nggak pernah belajar kayak gini, baru pertama kali gue belajar kayak gini ya. Iya, guru gue maklumin lah, karena ya mungkin guru gue itu nggak mau kalau misalnya ilmu yang diajarin sama dia itu dicampur-campur sama ilmu yang diajarin sama orang lain. Iya. Akhirnya gue dipanggil sendiri tuh. Jujur, kamu pernah belajar di mana? Nggak pernah belajar, bah. Sumpah. Saya nggak pernah belajar ilmu-ilmu kayak gituan. Dilihat tangan gua, si Abah menjemin mata. Yaudah, oh yaudah, ini dari mbah kamu. Dari mbah. Perasaan mbah nggak pernah ngasih gue apa-apa gitu loh. Gue nggak pernah belajar sama mbah gue tuh kayak gini, nggak pernah. Sampai akhir hayat almarhum mbah gue tuh gue nggak pernah belajar kayak gituan. Cuma diajak ke gua itu doang ya? Ya, gue diajak ke gua itu doang. Nah, sampai situ akhirnya ya apa ya? Berkata gue lulus lah, di mana lulusan gue lulus lah. Ujian itu lulus lah. Tapi gue masih sering sowan, masih sering silaturahmi ke Abah. Mungkin sekarang gue terakhir sowan itu tahun 2010 2011. Gue sowan ke sana. Dan terakhir, gue nggak tahu kabarnya sekarang di mana, rumahnya pindah atau belum. Gue belum sowan lagi ke sana. Akhirnya ya nggak pernah gue pakai ilmu itu. Iya, dan ya hidup ya biasa-biasa aja. Memang sih kalau misalnya kita ngerasa punya pegangan atau ilmu kayak gituan, ada aja bawaan emosi kayak wah gue jagoan, gue udah punya ilmu kebal. Ada aja bu, cuma gue nggak mau ngegunain kayak gituan. Itu jatuhnya itu ilmu kekebalan ya? Jatuhnya ilmu kekebalan, tapi gue sih niatnya bukan buat ilmu kekebalan sebenarnya, ilmu buat jaga diri. Gue dari dulu temen gue bilang ilmu buat jaga diri juga, gue nggak tahu ilmu jaga diri itu ilmu apa. Selama gue selesai
belajar ilmu kayak gitu, cuma gue nggak pernah gue gunain, Bu. Dulu ada pantangannya itu gue nggak boleh ninggalin sholat walaupun satu waktu, kayak begitu. Dan sehabis sholat itu gue harus baca amalan yang dikasih sama guru gue itu. Tapi ada di suatu hari gue nggak sholat, dan itu nggak sholat itu menjadi kebiasaan buruk dan jadi males buat sholat selanjutnya. Jadi gue jarang sholat, sering dulu namanya anak muda ya, dulu sering minum, gua itu pantangan. Dan akhirnya gue lulus dari SMP dan gue pindah ke Jakarta. Rumah gue di daerah Pondok Gede di sana. Gue sekolah masuk SMA gue jalanin sampai 3 tahun. Gue nggak merasa ada apa-apa. Emang sih sekolah gue dulu pernah ada tawuran, gue diajak cuma gue nggak mau ikut. Dan gue bilang, buat apa sih ikut-ikut tawuran? Dan gue sekolahnya tuh selama gue sekolah dari SD sampai SMA itu yang namanya bolos itu ya cuma beberapa kali doang. Itu pun di zamannya SMA. Gue nggak pernah bolos beberapa kali doang. Akhirnya gue lulus dari SMA, gue kerja. 1 minggu gue lulus SMA, gue langsung kerja di suatu perusahaan. Nah, singkat ceritanya, gue pulang dari kerja. Biasa gue lewatin kayak gapura gitu lah, Bu. Dan di situ ada teman-teman gue tuh lagi istirahat. Ceritanya dia habis pada main futsal, Bu. Habis main futsal, pada istirahat, nyapa, mampirlah, bilang gitu. Bentar, gue naruh motor dulu, gue salin dulu, ntar gue kemari. Salin, keluar lagi. Gue bawa duit 10.000 buat beli bakso waktu itu. Nah, gue bilang sama teman gue, bisa dari mana pada? Futsal gitu. Ada kecot, dia bilang gitu. Kecot kenapa? Kecot itu apa? Kecot tuh apa ya bahasanya? Kayak bentrok lah, apa sih? Kayak berantem lah, ribut berantem gitu, tawuran gitu. Di futsal itu? Iya katanya. Gue bilang, kok bisa? Bilang gitu. Oh no, ada si Begeng kemarin diselengkat. Begeng siapa? Gitu. Itu adanya Ria, bilang gitu. Ria gendut? Iya. Bocahnya mana? Bocahnya lagi ke sono, lagi ke seberang, gitu. Lagi beli gorengan. Udah akhirnya gue ikut ngobrol, gue mau beli bakso. Di bukan ujung jalan, siapa sih namanya, pokoknya di depan sana gue ngeliat ada beberapa motor rame itu ngucapin salam, tapi nadanya keras, assalamualaikum. Dan gue ngeliat, ngapain ya orang, tapi bawa samurai, Bu. Gue nengok ke teman gue, masukin motor, bilang gitu. Masukin motor, ngapain ya kan? Pas bilang, anak-anak itu pada nyamperin, Bu, sambil lenteng samurai, digesekin ke aspal. Gue nggak tahu apa-apa. Dan udah deket nih, temen-temen gue udah pada masuk. Ada 3 orang yang bantalin lah ibarat kata, yang buat nahan itu bocah. Nah, gue nggak tahu, gue di sebelah kanan, anak-anaknya sebelah kiri karena tukang bakso di sebelah kanan kan. Gue nggak tahu apa-apa, udah dateng. Gue nengok seberang gue,
temen gue lagi tos-tosan. Jadi temen gue bawa bambu, dia bawa samurai, pokoknya ya adu-aduan gitulah. Waduh, ini kok begini ya, sepersekian detik gitu gue bisa mikir kayak gitu, Bu. Dan gue langsung nengok ke depan, ternyata ada yang bawa samurai panjang juga, nebas gue, Bu. Nebas di sebelah sini gue, tangan kiri gue ditebas itu, Bu. Gue ngerasa kaget tapi ya kayak setengah sadar. Gue pegang gini, tangan ada yang lepas ke sana, Bu, sebelah kanan gue. Tangan gue putus. Gue mikirnya kayak gitu karena sabetan samurai. Tangan gue putus. Pas gue pegang gini, tangan gue ada. Pas ini sononya apa dong? Ternyata samurainya yang jatuh. Jadi lo yang diserang? Gue yang diserang sama satu orang itu. Pakai samurai? Pakai samurai itu. Di sini nggak berdarah, nggak, cuma lecet doang di sebelah sini. Tuh lu nggak ngerasain sakit atau kayak gimana? Enggak, Bu. Idih. Dan gue mikirnya tuh pertama, aduh, tangan gue putus, ya kan? Pas gue lihat, tangan gue masih ada. Terus apa yang jatuh? Nah, teman gue dari yang di belakang itu sontak dia bilang kayak gini, Harry kena sabet, bilang gitu, balikin, dia bilang kayak gitu. Habis nyabet gue ini kabur, Bu. Habis nyabet gue, dia kabur. Nah, tangan gue udah putus. Gue liat, tangan gue masih ada. Teman gue bilang kayak gitu, akhirnya dibalikin sama. Gue dipanggil sama, ada di sini sesepuh juga, panggil. Dilihat, ya gue nggak tahu ya, mungkin dia juga punya bisa nerawang atau apa ya. Tadi dulu, itu kenapa lo diserang kayak gitu sih? Kenapa maksudnya? Gue nggak tahu sih penyerangan gue tuh apa, karena mungkin gue juga ada di situ kali ya. Gue nggak tahu apa-apa dan gue nggak ngikut main futsal juga. Gue tahu dari teman-teman gue itu anak-anak pada ribut di lapangan futsal gara-gara ya itu teman gue sih bagian itu di sliding katanya. Akhirnya dia ribut, nggak terima, akhirnya dia kesini. Oh, jadi itu tuh yang kas di main futsal itu, berantem di main futsal itu, dia nyerang gitu. Yang gue tanggap kayak gitu. Aish. Dan gue nggak tahu apa-apa, gue mau beli bakso, gue mau nongkrong dulu sebentar sekalian beli bakso. Ya tau-tau ada kayak gitu. Mungkin mereka pikirnya lo salah satu dari pemain futsal itu kali. Bisa jadi. Dan ya gerobak tukang baksonya juga hancur. Karena ya dia juga nggak tahu apa-apa, tau-tau diserang. Gue kaget, gue dipanggil sama ya ibaratnya sesepuh lah situ. Panggil, dilihat doang ini, Bu. Udah nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Malamnya gue cari, ternyata samurai bener-bener. Dan samurainya itu sampai sekarang masih ada. Kalau nggak salah, gue titipin sama teman gue buat itu kenangan. Pernah kejadian di dekat rumah gue. Gue mikir, kok samurai yang gue lihat itu dan gue pegang itu ya lumayan, bukan lumayan, emang bener-bener tajam sih. Ya kalau buat motong ayam bisa kali, buat ngorok ayam itu bener-bener bisa. Kok di tangan gue nggak ngapa-ngapa ya, cuma garis doang, Bu, garis merah. Udah, gue mikir, apa gue masih punya ya? Udah amat lah. Dan dalam hati gue, karena kan dulu gue udah nggak pernah ngejalanin amalan-amalan yang pernah dikasih gitu. Dan singkat cerita, udah kelar itu permasalahan, udah diselesain kedua belah pihak. Gua mau beli rokok waktu itu malam. Ada saudara gua, ya emang dia bisa juga sih kayak gitu ya, apa ya, yang ngerti-ngerti lah kayak gitu kan. Gue mau beli rokok, ada saudara gue di depan. Dia bilang, "Le, mau kemana?" Nah gitu. "Beli rokok, Om," bilang gitu.
banyak banget, dia bilang kayak gitu. Apanya? Udah, yaudah beli rokok dulu sana, kayak gitu. Om sekalian beliin. Gue beliin. Kamu mau kemana abis ini? Kayak gitu. Gak kemana-mana, pulang kerja. Iya, pulang kerja. Ya udah, ntar ke tempat om ya, kayak gitu. Tempat om. Kelar balik, gue salin karena waktu itu kan gue pakai koloran doang. Ya gue rapi lah, agak sedikit setidaknya gue rapi. Gue pakai celana jeans panjang. Gue ke rumah om gue. Nah, singkat cerita dia bilang, kamu ini banyak banget yang ngikutin. Yang ngikutin apa? Ini pegangan kamu banyak banget. Pegangan apa? Emang masih ada. Saya bilang gitu. Ini banyak banget. Udah, ambil air, kayak gitu. Kamu wudhu dulu sana, dia bilang gitu. Akhirnya wudhu. Om gue itu bawa plastik, tapi dalamnya isinya air, plastik bening tapi isinya air. Itu bukan, kalau gue pikir itu bukan air biasa, Bu. Dia warnanya agak kuning, bukan kuning bukan kuning warna gitu, pokoknya kayak keruh gitu ya, kayak keruh, kuning keruh kayak gitu. Tapi untuk diminum sama gue diajak sama om gue itu ke samping masjid karena ya gue nggak tahu awalnya nggak tahu om gue mau ngapain nih. Gue nggak tahu om gue mau ngapain. Gue suruh duduk, gue suruh minum airnya. Gue minum tuh airnya. Cuma rasanya pas gue minum enak banget. Sambil duduk itu gue minum. Gue minum, baca bismillah katanya. Bismillah 3 kali. Gue minum. Ini air paling enak ini yang gue rasain. Dibanding sama air mineral yang gue pernah beli gitu ya. Itu air paling enak, Bu. Gue minum. Udah. Gue jabat tangan sama om gue. Sini. Jabat tangan. Nah terus ya yang gue ngerti sih om gue itu baca surat ruqyah gitulah, Bu. Kayak gue modelnya gue di ruqyah. Saya baca. Awalnya tuh gue ngerasa biasa aja, Bu. Tapi kok lama-lama kayak berat gitu sini gue. Pundak gue tuh berat, punggung gue berat, semua berat. Dan gue sampailah di kayak modal setengah sadar gue kayak plus gitu, kayak mau tidur gitu. Dan gue ngerasa pas gue jabat tangan om gue ini dengan sekuat tenaga. Dan om gue sampai nahan jabatan tangan gue nih sampai nggak bisa, sampai kepelintir. Nah itu setengah sadar gue, tapi masih ingat gue pelintir begini, Bu. Nah om gue kan ya mungkin dia juga bisa juga ya, dia balikin lagi, jadi gue kayak adu-aduan gitu. Kekuatan ya. gitu. Iya, gue adu, om gue sampai kepelintir begini. Akhirnya gue ditarik tangan gue, otomatis langsung kayak pingsan gitu loh, Bu. Nah disitulah katanya cerita dari om gue kayak kemasukan gitu. Nah kemasukan sama yang jagain gue, dibilang jangan diapa-apain ini anak, gitu. Ini udah saya jagain. Ya apa ya? Pokoknya om gue ceritanya cuma gue dijagain sama pegangannya itu. Dan om gue nggak mau kalau misalnya ponakannya ini punya kayak pegangan kayak gitulah. Akhirnya disuruh pergi lah gitu. Tapi ya guanya ikhlas nggak? Kata yang jagain gue ini, tadi udah cerita katanya ikhlas mau ngelepasin. Ya udah, akhirnya tuh
lepasin. Dan dalam gue kemasukan itu, di sadarnya, setengah sadarnya gue itu, gue ngeliat kayak pangeran, bajunya baju kerajaan, dia pakai mahkota, ada kalung di sininya, orangnya ganteng, dan dia cuma bilang sama gue gini, kamu jangan bandel. Dia bilang kayak gitu, kamu jangan bandel, saya sampai kapanpun bakal jagain kamu. Dia bilang kayak gitu. Nah gue sadar, udah ceritain sama om gue, ternyata gue dijagain sama 5 kodam katanya. Nah yang dilepas sama om gue ini dari almarhum mbah gue. Dan setelah pelepasan itu, ya dulu kan gue ngerasa gue punya kayak keris di sini. Cuma ya gue bilang gue hilangin lah, dan gitu. Ini caranya gimana? Tapi emang udah nggak ada pas di pelepasan itu. Benar-benar udah nggak ada. Ini jadi ada 5 katanya. 2 dari almarhum mbah gue, 1 katanya ngikut gue. Karena gue katanya pernah main kemana, tahu-tahu dia seneng sama gue, dia ngikut. Gue juga nggak tahu. Dan 2 lagi ini dari keluarga Sunda. Maksudnya? Lo kan ada keturunannya dari 2, Sunda sama Jawa. Yang 2 ini dari kodam 2, yang 2 ini keturunannya dari Sunda. Masih keturunan apa waktu itu, Prabu Siliwangi atau apa gitu, gua nggak lupa sih itu. Dan itu yang mahkota itu menurut itu siapa kira-kira tuh? Kalau yang mahkota itu gua nggak tahu siapanya ya, karena gua nggak nanya. Cuma ya itu mungkin kodam yang jagain gua waktu itu. Apa dari yang Sunda itu? Yang dari Sunda gua rasa sih, Kas. Soalnya pakaiannya sih adatnya adat Sunda, adat Sunda gitulah. Dia pakai mahkota. Gue bilang ya udah. Nah kayak gitu, om gue bilang kayak gini, kamu ikhlas kan Le, ngelepasin kayak gini? Ikhlas om, aku nggak mau main-main kayak gitu-gituan lagi. Bilang gitu, nggak guna juga sih. Gue bilang kayak gitu, nggak guna juga sih, buat apa gitu. Kita mau udah serah diri aja sama Allah ya kan. Akhirnya gue jalanin hidup gue tuh, ya alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang musilin atau apa, gue nggak pernah ada. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Setelah om gue ngelepasin itu ya apa ya, lebih tenang dari sebelumnya lah hidup gue, lebih nyaman lah, lebih nyaman dari sebelumnya kayak gitu. Dan gue punya, waktu itu gue sempat punya kerisnya itu berbentuk wayang. Gue punya, selalu gue simpen di dompet. Dan waktu gue pengen ngelepas itu, gue buang sejauh-jauhnya. Tapi nggak tahu kenapa, tahu-tahu pas gue cek dompet ada lagi tuh. Itu lo keris dapet dari mana tuh? Itu dari almarhum mbah gua. Karena pas dulu sebelum meninggal, almarhum mbah gua apa ya, kayak nyimpan gitu tapi nggak ada yang tahu. Sama kayak yang di tangan lu? Ya. Oh itu yang tangan lu tuh kayak keris apa? Keris wayang. Keris wayang gitu? Bukan. Yang di tangan gua benar-benar kayak keris tapi kecil. Kalau yang di luar, yang gua simpan di dompet itu kerisnya kayak keris wayang. Dan itu gue nemuinnya setelah mbah gue nggak ada. Dia ditaruh di bawah baju kesayangannya dia. Dan di situ ada baju gue waktu kecil. Nah, gue masih ingat baju kayak jersey bola lah gitu, yang sering gue pakai. Dan kalau gue kesana ya gue inget-inget emang gue selalu pakai baju itu sih. Pas gue cek, ada keris. Ya iseng-iseng gue masukin dompet lah. Udah berapa tahun lah gue nggak guna kayak gini, gue buang. Pasan gue udah buang, tahu ada dompet.
gue nggak ada di dompet. Ada 3 kali 4 kali lah gue buang kayak gitu. Akhirnya gue bilang kayak gini sama itu, ya gue dibilang orang gila nggak apa-apa lah, tapi alhamdulillah emang udah nggak ada sih krisnya. Gue nggak bisa megang lu lagi atau gue ngurusin lu lagi, gue nggak mau ngurusin lah. Gue mau hidup tenang, gue mau hidup di jalan yang benar, nggak mau yang kayak gitu-gituan lagi. Gue percaya adanya goib, tapi gue nggak mau yang goib itu jadi bikin gue musyrik. Akhirnya gue bilang kayak gitu, gue buang di aliran sungai, adalah tempatnya di daerah Jawa Barat juga. Gue buang sampai sekarang, sampai beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah udah nggak balik lagi. Udah sampai sekarang pun gue hidup gue ya gini-gini aja. Maksudnya lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Emosi juga dulu nggak pernah bisa dikontrol, ya sekarang alhamdulillah gue bisa kontrol emosi gue gitu sih Bu ceritanya. Oke guys, itu cerita dari Bang Heri yang pernah dia untuk itu berguru ya Bang ya, berguru untuk ilmu kebal. Sebenarnya sih untuk menjaga diri ya Bang. Ya kan, namanya ya anak-anak muda gitu, haruslah jaga diri atau harus punya sesuatu lah gitu kan. Dan gue sih masih agak janggal sih Bang, masih ada beberapa yang kurang ngerti guenya. Dan gue mau nanya-nanya nih. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Pasti teman-teman juga masih banyak yang penasaran gitu dengan cerita lo. Sebisa gua yang bisa gua jelasin, bakal gua jelasin. Tapi kalau misalnya emang itu gua nggak tahu sumbernya dari mana, tahu-tahu ada di gua, ya gua juga bingung harus kayak gimana. Oke deh. Nah ini yang gue penasaran itu pas lu punya keris tuh Bang, yang lagi digorot-gorot, aduh gue linu. Nah itu kan guru lu itu ngelihat keris itu kan. Nah itu kerisnya itu keluar atau tetap ada di tangan lu sih? Ada di tangan, tapi kayak di sini kayak dicetakan gue di tangan gue. Kayak nimbul gitulah. Kayak nimbul, ternyata ini keris. Tapi gue nggak merasa gue nggak punya ada keris di tangan gue, dan gue nggak pernah belajar ilmu terus ada yang masukin keris di tangan gue, nggak ada kayak gitu. Berarti sampai sekarang itu keris nggak keluar dari tangan lo? Nggak pernah keluar, gue nggak merasa ada juga. Tapi pas gue lihat waktu itu emang ada sih sini, dan gue itu ngeliatnya jelas, saksi matanya pun abah gue atau guru gue itu sama om gue. Oh gitu. Nah yang keris yang kedua tuh yang kata lu apa sih, keris kayak keris wayang ya? Itu lu dapetinnya itu pas kapan? Itu setelah almarhum mbah gue meninggal, tapi udah beberapa tahun kemudian. Emang di rumah gue kan pakaian gue banyak gitu ya. Gue pindahin ke lemari almarhum mbah gue. Itu adanya di atas, lemari paling atas. Nah, gue pindahin baju almarhum mbah gue, pas gue lihat bawahnya ada yaitu keris wayang disarungin sama cetakannya, itu ada. Nah ya gue iseng-iseng aja, gue taruh dompet buat gaya-gayaan aja, udah iseng gue taruh aja udah gitu. Itu selama lo bawa ada kegunaannya nggak sih, maksudnya ada yang berubah kah atau kayak gimana gitu? Kalau gue nggak tahu ya, ini efek dari keris itu atau bukan. Yang pasti itu pas gua kelas SMA lah, sekolah SMA. Di kelas gua ya hampir 70%-nya itu suka sama gua. Dan semisal gua pacaran sama yang A, yang B tahu gua pacaran sama si A nih, ya tadi dia cuek aja, tadi dia tetap deketin gua tanpa jadi ada. Banyak yang suka lah sama lo gitu. Itu kerisnya kecil atau berbentuk kayak gimana sih? Gue bentuknya wayang gitu, kayak kuningan. Pas semar mesem kayak gitu kan, ada tuh keris semar mesem tuh. Gue kalau gitu kurang paham dan namanya semar mesem apa semar apa. Karena gue pernah dengar lagu semar mesem itu tuh kayak buat menarik perhatian orang gitu. Mungkin gue salah kali ya. Oh gitu. Nah
Di saat lu berguru atau kayak apa ya namanya ya berguru ilmu kebal gitu kan yang lo ceritain tadi, itu efeknya ada nggak sih ke lu gitu setelah punya ilmu kayak gitu? Ya selain ini ya, selain lu emosional, selain lu juga kurang nyaman gitu, ada lagi nggak sih? Pernah sekali gue mau ngetes. Gue ngetes itu gue ada di daerah Jawa Barat di Curug lah, namanya Curugnya itu gue nggak bisa sebutin. Gue mau nyoba apakah gue bisa gitu ya kan. Gue coba, gue mau narik ya apakah di sini ada sesuatu gitu lah. Coba nih gue coba, ternyata gue dapet batu, tapi nggak gue berani ambil karena pas gue pegang ini mau gue ambil, itu rasanya panas kayak kesundut api lah. Ya gue lepas lagi, pas gue cari nggak ada, hilang. Tapi kok panas pas gue pegang batu itu, panas, bener-bener panas, kayak gue megang bara rokok atau kesundut api lah. Pas gue lihat, tapi nggak ada bekas di sini, cuma gue ngerasanya panas banget, bener-bener panas. Itu gue nyoba cuma sekali doang dan gue nggak mau lagi. Oh, jadi ceritanya lo mau nyoba ilmu lo gitu. Ini gitu. Beneran selain susah digorok ya kan, susah maaf ya, susah kayak ya gini-gini dah, gue kagak ngerti tuh apaan. Jadi lo ngetes kayak berfungsi nggak sih ke yang hal lain gitu, kayak gitu kali ya? Bisa nggak sih kayak gitu? Oh, gue pernah nyoba itu di suatu tempat di Curug, daerah Curug. Itu gue nggak kayak gitu. Gue tarik kayak pusaka di situ lah apa ya. Pas gue tarik, gue dapet kayak batu gitu lah. Batunya nggak terlalu gede juga. Pas gue pegang itu panas. Ya udah, makanya saking panasnya itu gue nggak tahan, gue lepas lagi. Pas gue cari nggak ada. Gue nggak tahu itu batunya kayak gimana, bentuknya apa. Yang penting yang gue pegang itu kayak batu gitulah. Gue rasanya kayak batu, gue megang batu. Itu benar-benar panas bu, cuma langsung gue lepas aja. Pas gue cari-cari, nggak ada. Nah, gue bilang, mikir, oh berarti gue bisa kayak gini. Cuma gue nggak mau hal yang kayak gitu lagi lah. Semenjak itu cukup tahu gue punya kayak gini, gue nggak mau diam-diam aja. Tapi gue salut tuh sama lo di waktu pas lo terawih tuh kan. Itu kan umur lo kan baru belasan tahun kan. Iya. Dan itu lo ngelihat beberapa sosok dengan hari itu juga gitu. 3 sosok yang lo liatin gitu kan. Dan ya Allah, kalau bagi gue mah serem banget. Gue pasti bisa pingsan sih dari situ. Tapi yang gue tahu, maksudnya yang gue denger tuh ya keren gitu, lo masih bisa jalan santai lah, lo berpikir positif lah gitu. Apa lo pernah sebelumnya tuh pernah ngelihat hal kayak gitu juga? Apa memang hari itu aja gitu? Karena apa ya, dari gue kecil sih, ya gue pernah sering diliatin kayak gitu bu. Oh iya. Dibilang rasa takut ya pasti takut. Cuma ya udah halnya biasa yang udah pernah gue lihat gitu. Udah lihat kayak ginian. Ya udah kayak ngerasa biasa aja, tapi di dalam hati tuh rasa takut tuh pasti ada bu. Oke, Bang Heri, ceritanya bener-bener yang ya bikin gue merinding juga, apalagi yang digesek-gesek. Aduh, gue ngilu banget itu, bener-bener dah. Gimana gue? Oke teman-teman, gimana ceritanya Bang Heri? Pasti seru banget kan? Dan aduh, jangan deh ya kalau untuk cari-cari ilmu kekebalan lagi. Kalau saran gua, hidup yang lurus-lurus aja sih. Ya walaupun namanya manusia, kita punya salah. Ya salahnya jangan sampai menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Tuhan kita cuma satu, kita minta perlindungan sama Allah aja. Udah gitu aja sih. Karena setahu gue nih Bang ya, ada beberapa gitu yang cerita sama gue soal kayak perguruan kayak gitu. Jadi ke dianya itu kayak merasa sombong ya Bang ya. Karena dia merasa, gue udah kebal nih, gue punya sesuatu nih gitu. Jadi untuk sebagian orang mungkin terlihat kayak sombong gitu ya Bang ya. Pasti ada, karena gue ngerasain juga. Tapi tergantung dari manusianya sendiri, dari orangnya sendiri, bisa kontrol atau enggak. Nah itu dia, yang bisa kontrolnya itu agak susah ya Bang. Bisa kontrol atau enggak, sama bisa kontrol emosi dia atau enggak. Karena berdampaknya itu bukan buat orang lain aja, bahkan bisa buat
ke keluarga sendiri. Kalau semisal emang kita nggak bisa kontrol emosi, walaupun itu ibu kita, saudara kita, adik kita, itu pasti bakalan kena dampaknya juga. Oke teman-teman, segitu aja. Mungkin kalian yang masih penasaran boleh langsung aja komen di komentar di YouTube gua, dan kalau misalkan masih kepo-kepoin Bang Heri bisa lah DM gua. Dan kalian wajib kudu follow gua di Instagram karena masih sedikit, jadi gue sedih kalau ngeliat Instagram gue tuh masih sedikit gitu. Oke teman-teman, aduh gue juga udah capek banget dan gue udah merasa seru banget nih kali ini kedatangan Bang Heri yang jauh-jauh datang ke Diary Neng Sherly. Terima kasih ya Bang Heri. Semoga Bang Heri bisa cerita lagi di channel Diary Neng Sherly ya. Insyaallah. Oke teman-teman, terima kasih sudah selalu nonton di channel Diary Neng Sherly. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share agar gue makin semangat cari narasumber dan semangat bikin video-video gue. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.